Halo guys, bertemu lagi dengan gua Hanif tentunya di channel Nif Story. Halo Bang Wahyu. Halo Bang. Apa kabarnya Bang Wahyu? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah datang di channel Nif Story. Dan pada kesempatan kali ini, lu mau cerita tentang mistis ya Bang? Bisa dibilang mistis ya. Oke. Oh, kebetulan lu saat ini aktivitas lu apa sih? Ya untuk sekarang sih kerja keras. Kerja keras ya. Nah, terus kalau boleh tahu, kan gue tahu cerita lu apa di rumah lu tuh banyak dikelilingi makam ya? Iya. Iya. Itu kebetulan rumah lu di daerah mana sih? Daerah gua ada di Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Itu berarti Sukabumi masih pedalaman apa di mananya tuh? Ya Sukabumi juga banyak, ada yang kota, ada yang pedalaman juga. Kalau saya kebetulan di pedalamannya di pelosok. Pelosoknya. Iya. Di kaki Gunung Gede. Perhutanan. Sekitar 3 jam kali ke sana ya? Kurang lebih sih 3 jam ya. Berarti ke sini merantau? Merantau. Oke, mungkin diceritakan awal apa sih yang mistis yang lu alami gitu? Ya dulu sih ada aja kayak malam-malam kayak gitu tuh dari jam 12 lebih. Paling kayak ada suara-suara nangis kayak gitu, ketawa. Namanya dikelilingi kuburan? Iya, namanya juga hidup di kelilingin kuburan lah. Jadi udah nggak asing lagi. Iya. Kayak suara-suara kayak gitu. Nah terus berarti kan udah nggak asing dengan hal itu ya? Iya. Berarti lu ada hal yang lebih seram yang nggak bisa lu lupain, atau warga situ yang lu nggak bisa dilupain gitu? Ada sih Bang. Dulu beberapa tahun ke belakang, pas gua masih sekolah kelas 2 SMK nih. Iya. Salah satu teman gua kan dia hidupnya di asrama nih. Jadi mungkin dia di asrama itu dia pengen apa sebandingin lah ilmunya kayak sama gurunya kayak gitu. Bahkan bisa jadi dia pengennya lebih dari gurunya itu. Jadi pengen ngelebihin gurunya? Iya, sedangkan dia tidak ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Iya. Mau sehebat apapun kita nggak bakalan bisa ngelebihi sang guru. Apalagi dia yang pesantren belum lama banget, cuman baru setahunan doang lah. Dia udah berani maunya kayak gitu. Dia tidak mikir resikonya kayak gimana sama diri dia sendiri. Yang gue tahu dan banyak orang percaya tuh kan, kalau di Sukabumi itu masih kental sama hal-hal yang berbau mistis tuh. Apakah benar itu? Iya sih Bang, kalau di tempat gue sendiri nih yang gue tahu masih ada kayak mistis-mistis kayak gituan. Gak tau kalau di tempat yang lain mah. Soalnya kan rumah gue dikelilingi sama kuburan. Udah pastilah kayak suara-suara ketawa, nangis kayak gitu mah. Kebetulan juga di depan rumah gue ada pohon yang usianya hampir puluhan tahun. Gitu. Berarti lu di kampung lu itu rumah lu satu dan dikelilingi kuburan gitu. Tetangga lu jauh berarti? Apa? Bukannya kayak gitu. Emang tetangga ada nih. Iya. Tapi berjarak nih. Ibarat di sini rumah gua, sini makam, sini tetangga gua. Oh, jadi banyak makamnya gitu. Kayak ya? Gimana ya? Udah kayak gua buat rumah di tanah mati aja. Tanah pemakaman. Soalnya ke pinggir makam, belakang, depan, semuanya. Berarti sekarang lu merantau di Jakarta nih? Ya untuk sekarang sih alhamdulillah baru 2 tahunan lebih lah gua di Jakarta itu. Nah berarti lu punya hal mistis pada saat di kampung lu nih Bang? Punya. Dulu pas usia gua masih kelas 2 SMK lah. 2 SMK? Ya. Kan waktu itu apa jati diri udah nggak apa sih waktunya iniin jati diri nih. Jadi nggak ada takut sama apa-apalah. Apalagi kayak suara kayak gitu. Kalau kayak ngelihat penampakan secara langsungnya sih jarang-jarang. Tapi kalau kayak suara kayak gitu mah sering di depan rumah gua yang di atas yang pohon puluhan tahun itu. Jadi
hal mistis itu ya udah biasa bagi lu kan, namanya Ya udah biasa. tinggal di lebih dominasi makam ya. Iya. Nah terus kan Sukabumi itu kayak kental sama hal-hal yang ilmu hitam lah bahasa kasarnya gitu. Apa lu pernah mengalami itu? Kalau bahas ilmu hitam sih dulu gue pernah ngalamin juga. Jadi ceritanya kan gue hidup di apa? Pondok. Di pondok nih, tempat ngaji dah. Iya, Nah di situ gue ada satu kamar ini nih, ada 3 orang. 3 orang. Ya kagak gue sebutin satu-satunya lah. Yang Ya. penting yang satu kebetulan orangnya lagi gangguan suara, bisu lah ibarat. Oh bisa. Nggak bisa bicara. Yang satu bisa. Ini yang nggak bisa bicara ini nggak tahu yang dimaksud sama dia tuh apaan, pengennya kayak gimana. Kalau dalam kosan itu kayak beda sama yang lain juga. Jadi tingkah laku kelakuan dia tuh kayak, kan kalau kayak kita mah nih kayak ada amalan dari sang guru, kita semuanya pelajarin. Tapi kalau dia sendiri suka ngumpet-ngumpet. Pertama gue masih pertanyaan yang dibaca sama dia tuh apa, tujuan dia tuh kayak gimana. Lama kelamaan ya semakin beda lah. Makin beda. Berarti lu belum tahu nih tujuan dia Iya, gue belum tahu. apa gitu. Sedangkan temen gue yang satu juga sering nanya-nanya sama gue Iya. tentang dia. Gue nggak tahu mau jawab apaan. Terus apa lu punya kayak penasaran gitu? Apa sih yang Ya kalau kayak sifat penasaran ya pasti ada lah. Soalnya kenapa dia kok beda sama yang ini? Yang ini aja kalau ada amalan-amalan atau ijazah dari guru tuh kita inilah pelajari sama-sama. Nah terus Temen gue yang satu ini sering bilang tujuan dia tuh ngapain kok kayak gitu, kok beda sama yang lain. Sampai temen gue yang satu ini berani banget bilang mungkin kayaknya dia lagi ngemalin kayak ilmu hitam atau gimana lah. Tapi gue sendiri nih kan gue kagak tahu, cuma penasaran doang. Jadi gue berbaik sangka aja. Gue nggak punya punya firasat wah dia lagi ini ilmu hitam nih, nggak mau. Soalnya belum tentu juga kejelasannya dia kayak gini tuh kenapa, dia lagi mau ngapain apa. Allah menjarik lah. Nah terus setelah lu tahu kayak gitu, apakah ada yang hal aneh lagi yang setelah itu temen lu lakukan? Hal aneh ada sih. Waktu itu posisinya nih ada orang nih cewek baru meninggal, kebetulan dimakaminnya deket rumah gua juga. Jadi ceritanya tengah malam tuh jam 12 lebih kan jam setengah 12 nih gua pulang dulu ke rumah. Kebetulan kan tempat ngaji gua deket juga dari rumah. Nah dari situ habis gua makan dia pulang dari rumah, temen gua nelpon lagi suruh ke asrama lagi, minta ditemenin katanya. Nah dari situ gue langsung ganti baju dong, terus gue lanjut OTW ke asrama lagi. Nah dari situ dari kejauhan gue denger kayak ada orang lagi gali makam. Dari situ kan gue samperin tuh sumber suaranya. Semakin dekat nih gue ngeliat dari kejauhan kok kayak ada orang lagi Gali tanah. lagi gali tanah itu. Pas gue samperin deketin, katanya teman gue yang satu ini yang terobsesi. iya Gitu. yang dibilang teman gue dia aneh kayak gini kayak gitu, teman satu kamar gue juga. Yang mempelajari yang ya beda sendiri lah gitu. Ya itu juga gue gak tahu niat dia tuh kayak gimana. Terus mau setelah apa itu lu nggak lu samperin gitu? dari situ aja gue cuman liatin dari jauh aja, gue perhatiin dia apa bukan.
Gua samperin, gua labrak kagak. Enggak apa tuh? Ya soalnya takutnya itu bukan temen gua juga kan. Gak taunya siapa gitu. Dan nah kan setelah lu ngeliat mungkin yang gali kuburan ini mirip teman lu gitu ya nggak bang? Terus lu samperin apa gimana tuh? Ya dari pas waktu itu emang gua samperin, tapi si mukanya itu nggak terlalu jelas. Gua perhatiin soalnya kan gelap juga tempatnya. Nah semakin gua mendekat, dia tahu ada yang lagi perhatiin dia. Itu gua pertama nih, dia kagak tahu kalau gua tuh yang nelusuri dia. Terus dia lari tuh? Belum tahu. Dia masih ngeliat kayak Perhatiin orang sekitar. Iya. Sekeliling gitu. Iya. Nah dari situ dia masih belum lihat gua nih. Semakin dekat nih, dia ngeliat ada orang yang lagi merhatiin dia. Nah dari situ kan dia refleks, dia langsung lari terbirit-birit. Berarti kuburannya itu udah hampir kegali. Nah itu kuburan juga udah setengahnya. Ini. Untung baru ketahuan sama gua nih. Itu kejadiannya malam ya berarti ya? Pas lu mau ke asrama ini? Iya malam, kalau nggak salah itu malam Jumat Kliwon sih kalau nggak salah. Nah terus apakah setelah ngeliat kayak gitu lu ngelapor ke keluarga atau gimana? Enggak, dari situ gua kagak langsung lapor ke keluarga atau siapa nih. Yang gua kasih tahu langsung teman sekamar gua ini. Soalnya dari kejauhan kalau gua lihat-lihat tuh itu kayak mirip banget sama temen gua yang aneh ini satu. Kebetulan dia juga nggak ada di kamar, nggak bilang juga dia mau keluar kemana. Makanya gua nggak langsung gua teriakin, ngapain, siapa lu, gitu. Gua pengen merhatiin dulu teman gua apa bukan. Kalau emang teman gua, ya ngapain dia gali makam baru, sedangkan buat apa sih tujuannya kayak gitu. Sedangkan itu makam itu baru banget, makam baru. Iya. Yang wanita ya? Iya. Masih perawan kata lu tadi. Iya. Setelah gua bincang-bincang sama teman gua satu ini nih, kata teman gua ini nih, tapi gua ulama jali sih nggak tahu, tapi dia punya firasat katanya dia mau copot tali pocongnya itu, tapi gak tahu buat apaan. Apa salah satu dia buat naikin ilmu tuh kayak gitu, apa gimana, gak tahu. Kejadian itu? Iya, sehabis dia lari kayak gitu tuh kan otomatis gue langsung ngabarin temen gue yang di asrama nih. Nah dari situ kita berdua nih di makam yang bekas dia tadi galiin tuh. Nah dari situ agak mungkin dong gue berdua yang beresin lagi. Ya udah gue panggil salah satu warga, gue datang ke pos ronda, gue minta bantuan buat ngebenerin lagi ini makam. Soalnya kalau gue berdua doang takutnya kan ntar ada orang yang lihat, jadi salah sangkanya sama gue berdua nih, malah nuduh lu. Iya, yang ada malah punya firasat jeleknya sama gue berdua. Iya. Nah sehabis itu kan alhamdulillah tuh warga pada mau buat bantuin. Iya. Tapi masih tanda tanya, ini orang siapa yang berani-berani gali makam baru kayak gini. Nah singkat ceritanya, bahas teman gua tadi yang pengen nandingin gurunya nih. Iya. Nah, dari hari ke hari gua perhatiin, gua liatin ini bocah makin hari malah makin gak jelas. Yang makin gak jelasnya tuh kayak ini orang kayak ketakutan apa gimana, banyak bengongnya di kamar di asrama tuh. Semakin hari semakin gitu, akhirnya dia kesehatannya juga agak terganggu, soalnya kebanyakan bengong, pikirannya kayak kosong. Iya. Disuruh makan juga kadang agak mau. Jadi kosong lah pikirannya. Iya, jadi kalau dilihat-lihat kayak orang yang lagi digangguin apa dihantu-hantuin kayak gitu bro. Setelah itu
eh, eh, berarti lu nggak menanyakan ke temen lu ini, lu kenapa gitu? Nah, itu sering banget sama temen gue yang satu juga sering ditanya, lu kenapa kok tiap hari, makin hari tuh kayak makin gimana sih, kayak ketakutan banget. Iya. Kalau dia pikirannya tuh kayak kosong. Tahu sendirilah kalau orang kayak apa, lagi digangguin sama makhluk-makhluk kayak itu kan, kayak pikirannya tuh kemana-mana. Kosong lah gitu. Iya. Nah, setelah itu temen lu ini apa respon dari temen lu itu? Ya dia cuman iniin bahasa isyaratnya nggak apa-apa doang. Jadi kayak pikirannya tuh, pandangannya tuh benar-benar kosong ya. Iya, kayak bukan pandangannya lagi bang. Kalau gua lihat-lihat juga gelagatnya udah kayak, Bukan dia gitu. iya. Nah itu yang bikin gue bingung tuh. Setelah lama kelamaan, jangka 1 bulan lebih nih, dia udah nggak tidur di asrama dulu nih, dia pulang ke rumah. Udah nggak di asrama. Iya, Terus? ya mungkin biar orang tuanya juga yang ngurus dah, siapa tahu kan, namanya juga orang tua nggak bakalan mungkin anaknya sakit di mana-mana, Iya. meskipun di asrama sekali juga kan. Nah, terus setelah itu lu nggak ketemu lagi apa gimana? Kalau buat ketemu sih kagak, paling gua ngabarin ibunya gitu, nanyain gimana kabarnya. Itu juga paling seminggu sekali gue nanyain. Nah udah jangka 1 bulan lebih di rumahnya, kan gue udah jarang kontak-kontakan nih sama ibunya. Iya. Ibunya ngasih tahu katanya, Belum nggak ada. iya, Setelah sakit itu udah meninggal berarti. Setelah hampir lu udah nggak ketemu dengar kabar dari Iya, ibunya 2 bulan lebih dia sakit. dia meninggal Iya, dunia. soalnya kan yang 1 bulan tuh sakitnya di kamar nih, di asrama sama gue. Nah jangan 1 bulan kan dia disuruh pulang tuh ya sama ibunya, biar ibunya aja yang ngurus katanya, enggak, jangan sampai apa ngeribetin teman-temannya, gurunya juga. Lu mendengar temen lu ini sudah meninggal dunia, apakah ada hal mistis lagi gitu? Kalau kan namanya ilmu hitam itu pasti meninggalkan jejak gitu. Ya waktu itu sih ada kejadian nih, setelah teman gue meninggal ini Iya. heboh juga, soalnya bukan 1 orang 2 orang yang ngelihat. Warga sekitar Temen heboh gue tuh. yang sudah meninggal ini katanya Iya. sering ngeliatin, sering nampakin Jadi di salah satu jalan yang sering gue lewatin ini. jadi teman-teman lu banyak yang ngelihat penampakan temen lu ini yang udah meninggal. Bukan temen gue doang, warga yang lain juga. Warga-warga sekitar Iya. lah ibaratnya. Cuman dia nampakinnya dari jam 5 menjelang maghrib doang. Jadi sore lah gitu ya. Iya sore. Terus setelah itu Ya setelah itu kan sudah beberapa orang nih, beberapa berita juga nih yang gua dengar dari warga lain juga, bahwa kehebohan yang dia terjadi di lihat kampung itu. iya, kan? dari situ sempat panas juga tuh berita, Ya. sampai banyak orang yang ketakutan lah. Jadi yang biasanya orang lewat ke jalan itu jam segini dia nggak berani juga, daripada ketakutan. Tapi kan kalau gua orangnya penasaran nih, nah, dari situ ya gua nyobain aja, gua ngeberaniin juga. Gua namanya juga orang penasaran, ya gua telusurin sama teman gua yang satu ini, Iya. bener apa enggak orang-orang yang bilang tuh nyata apa kagak. Nah dari situ gua telusurin. Ya kalau ke gua mah nih kak, nggak ada, gua nggak lihat sama sekali. Tapi kenapa sama orang-orang yang lain kayak gimana ya, lah sering nampakin lah, ngeliatin. Tapi pas gue telusurin sama teman gue ini, nggak ada yang gue temuin sedikit pun juga di jalan yang sering orang lihat itu. Berarti kan sempat heboh di kampungan lu ya. Bukan heboh lagi, heboh banget bang. Jadi solusinya atau tindakan yang diperbuat sama orang kampung itu apa tuh? Nah dari pertama kan nih, gue belum ngomong secara langsung juga nih sama guru ngaji gue nih, meskipun nih guru ngaji gue udah ngedengar berita Udah tahu. ini. Nah dari situ kan gue masih telusuri, 2 hari gue telusuri tuh
setiap jam segitu gue lewat ke sono sengaja sama temen gue ini, tapi enggak ada apa-apa. Tapi tambah gue penasaran, setiap orang lewat yang ke situ tapi ngeliat. Nah dari situ kan tambah penasaran gue tuh, tambah ini banget apa ya, tambah penasaran banget lah, pengen ngebuktiin bener apa enggak. Nah dari situ gue coba buka mulut sama temen gue ini, gue bilang, gue minta bantuan juga. Itu yang sering nampakin tuh dia apa siapa sih. Dan setelah gue bilang sama guru gue nih, akhirnya guru gue juga mau bertindak, mau mastiin juga. Kan kebetulan kalau dia itu bisa apa, bisa ngeliat lihat makhluk halus kayak gitulah. Iya. Sedangkan kalau gue kan nggak bisa. Nah dari situ dia bilang, emang iya, katanya itu temen gue ini. Soalnya guru gue sebelum dia meninggal, sebelum dia sakit itu tuh, guru gue udah tahu juga bahwa dia tuh lagi kayak seolah-olah kayak naikin ilmu, tapi ilmunya tuh yang bukan yang ada di, bukan yang guru gue turunin ini sama dia nih. Jadi dia pengen naikin ilmu di luar ijazahan dari guru gue ini. Jadi melenceng Mungkin lah ibaratnya. iya, mungkin termasuknya lah kayak sebagai apa, Ilmu hitam. maksudnya udah kayak ilmu hitam kayak gitu. Tapi dari situ guru gua nggak mau ini, nggak mau apa, nggak mau negor juga, nggak mau bilangin dia mau sampai kapan kayak gitu. Soalnya kan kalau terupain langsung gua omongin ini nih ke orangnya, takutnya nyakitin hatinya. Meskipun dia udah tahu, otomatis kan kalau orang yang lagi kayak apa, meskipun ini orang salah nih, udah pasti ininya lain lagi. Jadi setelah ternyata guru lu tahu kan gitu bahwa yang bikin heboh ini adalah benar teman lu yang pengen terobsesi dengan mengalahkan ilmu dari guru lu tersebut, ya kan? Ya berarti setelah itu guru lu yang bertindak, berarti udah nggak ada kejadian-kejadian dia lagi kan gitu yang menampakkan dirinya ke warga sekitar. Nah kan udah gitu nih, sebelum kejadian apa, sebelum dia neror orang-orang ini nih, kan kebetulan makamnya dia tuh deket jalan yang sering dilewatin itu. Nah dari situ si makamnya itu sama guru gue dipindahin ke salah satu tempat yang agak apa, yang agak jauh lah dikit, biar nggak ganggu orang lagi. Nah semenjak guru gua mindahin makamnya ini ke tempat yang agak jauh, dari situ udah nggak ada berita-berita kedengeran dia nampakin lagi sama orang lain. Udah nggak ada gitu ya, udah ya udah nggak ada. Jadi berarti benar ya, Sukabumi, maksudnya bukan Sukabumi doang ya, maksudnya daerah-daerah pedalaman masih banyak hal-hal yang cerita mistis kayak gitu ya. Berarti udah nggak kaget kan namanya. Dan itu hal yang paling heboh gitu yang lu tahu. Iya, ya? Yang gua tahu itu apa sih? Apa mistis itu doang yang tahu, ya? Yang paling apa sih yang paling rame lah di paling rame ya kan? Daerah perkampungan gua tuh cuman kejadian itu doang yang rame. Jadi kan pelajarannya tuh kayak lu tuh jangan terobsesi sama ilmu ini kan orang lain gitu kan. Namanya langit pasti masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Jadi kayak kita gak bakalan bisa lah tinggi ngelebihin guru kita sendiri. Jadi apalagi sampai hal-hal yang melenceng itu mungkin harus dihindari ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya kan video atau podcast mistis dari Bang Wahyu. Dan thank you Bang Wahyu yang udah mau cerita mistisnya di Nip Story. Ya Bang, dah bye. Oke, mungkin bagi kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan terus lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nip Story. Oke, dan see you next video.